Nah, jadi targetnya itu biasa saya pilah-pilah, maksudnya sekedar ketemu tok nggak kepotret, ketemu kepotret nggak bagus, sekedarnya kepotret. Ya. Nah, target berikutnya harus ketemu dan kepotret detail. Kira-kira udah berapa banyak burung total? Udah mungkin hampir 150-an ya. Kemarin lensa itu sebenarnya nggak harus lensa yang mahal. Yang penting kalau misalkan kita focal length-nya cukup ya 300 mili lah minimal. Minimal 300 mili. Itu mau 300 mili yang 70 300 atau mau yang 55 300, 55 250 bahkan 55 200 pun menurut saya sudah cukup kok, enggak harus yang 600 mili, 800 mili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diki Aditya. Kali ini saya tidak sendirian dan saya mengundang tamu. Mengundang bayaran lah ya. Jadi ini saya ditemani sama sahabat saya. Ini juga salah satu pembimbing saya dalam wildlife fotografi. Karena Mas Arif ini memilih, saya perkenalan dulu ya. Silakan Mas Arif. Assalamualaikum, perkenalkan saya Arif Indrianto. Dia ini suka banget sama wildlife fotografi. Saking sukanya, dia menggunakan, menurut saya beliau ini menggunakan peralatan yang seadanya dan sederhana dan memaksimalkan apa yang dia punya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan tanyakan alasan-alasannya dan motivasinya kenapa dan harus kok pakai lensa yang dia punya hanya sebatas itu, masih nekat main wildlife fotografi. Terus dia juga pakai kamera juga seperti kita, ya istilahnya kita pakai kamera yang istilahnya gak low budget ya mungkin ya. Nah terus, dan saya akan juga tanyakan tentang tips dan triknya karena Mas Arif ini cukup berpengalaman. Tatkala saya hunting dengan beliau ini, dia itu nggak entah kenapa dia selalu bisa melihat burung dalam jarak sekitar 20 meter lebih, padahal ukuran burung itu hanya 5 cm. Dan itu yang perlahan saya belajar dengan Mas Arif bagaimana melihatnya, cara melihatnya, cara mengenalnya. Tapi memang semua itu memang harus didasari yang namanya suka dengan wildlife fotografi. Oke, langsung aja saya akan tanya-tanya tentang wildlife fotografi sama Mas Arif. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua untuk memulai wildlife fotografi dimanapun. Syukur-syukur kita bisa mendokumentasikan burung-burung atau makhluk atau hewan yang berkeliaran di sekitar kita atau di hutan kota kalian atau di daerah kalian. Oke, selamat malam ya Mas Arif ya. Ya, malam. Oke Mas Arif, saya mau tanya Mas Arif ini sudah main wildlife fotografi itu berapa lama? Mungkin sekitar tahun 2019-an. Berarti masih terhitung masih baru ya Mas Arif? Baru. Nah itu apa yang membuat jenengan itu tertarik dengan wildlife fotografi? Iya. Jadi dulu sih kan sering jalan, maksudnya sering main kemana, tapi kan motretnya cuma landscape. Terus nggak pernah motret tentang wildlife ya, walaupun mungkin ketemu tapi nggak sadar kalau ketemu gitu, karena kita kan tidak membuka mata di situ. Ya, benar. Nah, terus suatu ketika saya itu kenal sama
yang wildlife juga sebelumnya itu almarhum Mas Tio Sri. Nah dari situ tertarik lewat fotonya dulu. Terus terang awalnya itu memang tertarik dari fotonya Mas Tio Sri. Kok kayaknya bagus-bagus, maksudnya kita itu tidak pernah, ternyata di sekitar kita itu ada burung yang seperti itu gitu loh, karena kita tidak sadar. Biasanya ngemprit ya Mas? Nah biasa nontonnya kan mau ngemprit karo paling mentok tilang. Gue itu rada warna sithik lovebird itu ya ucul-uculan. Wah, jadi kan kayaknya kok menarik, terus motretnya piye gitu kan, penasaran. Ya belajar dari Mas Tio Sri tekon-tekon. Mas Tio Sri yo japri, mulai motret tol. Nah, dari situ ternyata Mas Tio Sri ini juga ternyata tadinya dia aktif, terus agak vakum agak lama. Begitu lihat saya mulai aktif lagi, beliaunya juga ikut aktif lagi. Nah dari situ terus belajar ya, dulu juga enggak ngerti juga. Jadi ternyata burung yang pertama kali bikin saya terus sangat tertarik itu ya yang ketemu sama Mas Tio Sri waktu itu, blue-tailed bee-eater. Jadi burung kirik senja. Apa? Kirik okay. Senja apa kirik apa? Kalau itu kan soalnya ada kirik senja, ada kirik ini. Nah itu burungnya kan bagus, warnanya hijau, terus ekornya panjang biru. Nah itu kan burung migran. Nah saya lihat itu kok kayaknya apik ternyata ya. Nah dari situ mulai tertarik. Mulai candu-candu itu. Nah, kalau saya dulu kan kingfisher. Nah, kalau Mas Arif kalau kirik apa? Kirik. Nah, kirik senja. Ada yang namanya kirik senja ya. Yang senja cuma enggak kirik. Gitu. Gini. Terus kan setahu saya juga sangat-sangat awam sekali. Arif yang sudah saya anggap istilahnya titis lah. Kalau dia melihat, kalau bahasa Jawa ini titis, saat melihat objek itu ada burung A, B, C, D, dia seakan-akan memang udah hafal sama jenis burungnya. Nah dari situ saya mripate cap opo gitu. Bisa lihat itu. Nah dari situ saya juga penasaran dan mulai belajar. Cuman kalau emang sudah dasarnya suka dengan wildlife fotografi, walaupun cuma nangkring aja ya dipotret. Ya Mas ya. Tapi kalau saya masih nggak kayak gitu, harus cari momen yang seperti apa yang saya bayangkan. Iya. Mungkin terlalu memakan referensi ya Mas. Jadi kalau pengennya kan motret detail, ya kan. Padahal untuk memotret wildlife, untuk membuat sebuah detail itu kan cukup susah. Benar. Kalau memang burungnya itu istilahnya nggak banyak gerak, mungkin kita bisa menggunakan speed di atas di bawah 500 atau 1/5 speed 1/500 atau diafragmanya 8 ke atas gitu ya Mas. Terus ISO-nya bisa rendah, kayak gitu. Padahal untuk membuat kayak gitu kan nggak gampang. Kita harus lihat karakternya, terus bisa mendekat atau tidak. Lah tergantung kita mau pakai lensa apa. Nah, kebetulan saya saat memotret wildlife itu saya sudah memakai 800 mili. Mungkin ketulung momen ya Mas. Jadi saya nggak alami sama Mas yang dilakukan Mas Arif. Nah Mas Arif ini saya tahu beliau memakai, pertama kali saya kenal tuh Mas Arif pakai 300 mili kamera apa nama Mas? 7100. Kamera 7100, Nikon 7100. Berarti APS-C kan? Berarti kalau 300 mili jadi ke APS-C 450. Sekitar 450 mili tapi manual. Nah, untuk memotret wildlife itu biasanya kalau untuk memotret wildlife kesulitannya apa di situ dengan lensa manual? Jadi kalau saya nganggapnya itu bukan kesulitan tapi tantangan. Jadi kalau misalkan nih satu burung udah ketemu, terus kepotret ngepasin aja nggak fokus, terus jadi tantangan. Wah, sesuk kudu iso motret kuwi meneh. Entah piye carane kudu ketemu meneh dan iso dipotret. Nah, jadi targetnya itu biasa saya pilah-pilah, maksudnya sekedar ketemu tok nggak kepotret, ketemu kepotret nggak bagus,
sekedarnya kepotret. Ya. Nah, target berikutnya harus ketemu dan kepotret detail. Oke. Kalau masalah momen memang enggak Untung-untungan. nah, ya. untung-untungan. Tapi Oke. motret detail itu sing susah ya. nah, targetnya terakhir mesti itu. Tapi mayoritas kadang kala ya. Walaupun saya sendiri kadang-kadang udah hampir 10 tahun memotret. Untuk masuk di dunia wildlife itu sendiri seringkali gini. Pokoknya hari ini saya harus dapat. Kalau saya harus dapat gambar yang bagus. Nah, itu seringkali yang nggak akan berharap, Mas. Jadi sering kecewa juga. Terus Mas Arif itu kan pakai tadi lensa manual ya. Nah, terus dengan bilang itu jadikan sebuah tantangan. Jadi itu bukan menjadi sebuah alasan untuk kita berhenti atau tidak mencoba untuk berkarya. Iya kan? Benar kan? Nah, terus kalau misalkan nih saya pakai lensa-lensa yang katanya yang harga 1 juta sampai 1,5 juta itu katakanlah kayak Tamron, kayak punyanya Canon atau Nikon yang low budget itu kan ada kan. Nah, itu dengan istilahnya masih mikir tentang kualitas gambarnya nggak? Jadi gini, kalau lensa itu kan dia punya jarak optimal. Maksudnya di jarak tersebut biasanya nanti dia pasti dapatnya optimal. Entah optimalnya kan tetap optimal beda-beda. Kita bilang lensa puluhan juta sama lensa 1 jutaan, optimalnya mesti tetap beda walaupun tapi gini, sepanjang kita masuk di jarak optimal itu pasti gambar sudah sangat bagus. Jadinya gini, orang sering tanya ke saya loh, aku cuman duwe lensa 70-200 katakanlah, mung 70-200 kalau enggak 70-300 bilang gitu lah. Aku ya bilangnya gini, lah biasanya yang tak potret itu jarak cuma 4 meter 5 meter lah, terus mau nyari yang seberapa deket. Kalau cuma lensanya 200 mili tak pikir udah cukup lah, enggak perlu harus lensa panjang. Soalnya kan kadang ya gini sih, maksudnya kita motret itu kan kalau Mas Diki kan bilang motret harus dapat, harus ini, maksudnya udah direncanakan harus dapat. Tapi kalau di wildlife itu kan kadang kita enggak ngerti kalau misalkan terus cuacanya enggak bagus, begitu sampai gunung terus turun kabut. Ya mau enggak mau biasanya emang kita kan roaming, maksudnya muter-muter aja ya sedapatnya. Tapi kebanyakan untung dapat sih biasanya. Kalau saya itu hanya sebenarnya membuat settingan persepsi goalnya harus kayak gitu biasanya. Istilahnya apa yang kita pikirkan bisa jadi kan. Jadi saya selalu memikirkan harus dapat, walaupun kayak kemarin niatnya bikin motret kingfisher dapatnya blekok. Yang habis blekok. Yang penting saya pulang harus dapat foto bagus gitu. Menurut saya. Terus sekarang kan Mas Arif kan udah nggak pakai manual nih ya. Mas Arif sekarang pakai apa kan? 70-300 yang AFP. Apa? AFP. Jadi itu kan kalau lensa di Nikon itu kan dia punya AFD yang dia diafragmanya bisa diatur. Bisa dipakai manual, diafragmanya bisa diatur. Terus ada AFG. Kalau AFG itu kan dia harus pakai kamera yang ada motor fokusnya di body. Nanti terus kan ada AFS. Nah, setelah AFS ini yang generasi paling baru ini AFP. Jadi tapi dia hanya bisa dipakai di generasi yang agak baru. Di 7.000 ke atas ya? Ya, 7.100 ke atas. 7.100 itu batas bawahnya. Terus kalau tipe low entry-nya batas bawahnya 5.300 sama 3.300. Di bawah itu udah nggak bisa semua. Oke, sekarang Mas Arif kan kalau motret wildlife itu kan istilahnya ya enggak shutter continuous misalnya. Jangan. Ora kudu shutter continuous. Bener enggak sih kayak? Iya, enggak harus. Tergantung sih ya. Maksudnya kan kalau dibilang enggak harus berarti kan memang saya bilang bisa jawab iya. Karena enggak harus. Tergantung kondisi juga. Tergantung pengen cari momennya apa ya. Benar. Jadi
Untuk padahal motret wildlife itu shutter continuous itu menurut saya sangat penting karena jarak per secondnya itu juga sangat penting. Ya. Kalau Mas Arif kan pakai D7100 berarti per secondnya berapa itu? 6 fps. 6 fps. Jadi seringkali ya kita debat. Ya. Saya bisa urut, Mas Arif dari jaraknya bisa kelebihan 3. Jadi kayak gitu. Walaupun kita istilahnya berbeda peralatan, tapi yang nggak kalah istilahnya kita memiliki kelebihan sendiri ya. Jadi Mas Arif tahu bisa melihat ruang semi ini jarak saat ini saya harus kalinya seberapa. Jadi ya pasti dapatlah beberapa foto yang kira-kira harus menggunakan high speed continuousnya, walaupun katakanlah tadi cuma 6 frame per second, kalau yang saya pakai 20 frame per second. Fiturnya ada. Tapi nggak apa-apa, semua butuh proses. Yeah. Kalau saya nggak, kebetulan juga saya punya itu. Oke. Terus Mas Arif ini paling jarak terjauh memotret apa? Jarak terjauh. Biasanya kan saya gini, kalau burung kecil dan saya sudah punya filenya yang cukup dekat. Kalau jauh ya cuman tak lihat, tak tonton toh. Oh iya kae, cuman gitu toh. Oh iya. Tapi kalau memang misalkan momen khusus, misalkan burung kecil, momen khusus, kayaknya saya pernah kasih lihat itu yang kutilang sama takur suap-suapan itu kan ya jaraknya cukup jauh. Momen ya, jadi yang bikin tertarik momennya kayak apa ya tetap diambil. Berarti masih milah-milah ya? Milah-milah, tapi kalau misalkan ya udah jauh, burungnya udah punya, ya paling cuma didata, di sini ada ini. Jauh, jadi istilahnya Mas Arif juga pendataan juga ya? Iya, data. Oke. Kira-kira udah berapa banyak burung total? Udah mungkin hampir 150-an ya. Kemarin kan ya maksudnya sama teman-teman kan bilang bahwa itu burungnya didata dinganu terus akhirnya terus iseng-iseng yang di handphone aja diiseng-iseng dipilah-pilah itu udah sekitar 120-an, tapi yang di laptop belum dibongkari. Belum dibongkar. Berarti kurang lebih hampir 150-an burung. Iya, 150. Itu aja dengan hunting di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Iya. Sebelum saya melanjutkan motivasinya nih, istilahnya biar kita bisa selalu iso ngakali cara mikir. Ya sih, nggak harus pakai kamera mahal, nggak harus pakai lensa yang bagus, tapi tetap bisa motret wildlife. Oke, saya akan mau kasih lihat dulu foto yang pertama. Nah, tikusan alis putih. Nah, ini foto dipotret di mana ini, Mas? Ini baru-baru kemarin itu di Waduk Cengklek. Oh, pas kita bareng-bareng itu ya? Iya. Kalau ini saya dapat dari belakangnya, jadi numpuk. Enggak berdua ini. Momennya kayak gini, oke lah. Ini kira-kira jarak berapa ini? Ini deket banget sih kalau ini. Kemarin 2 meter, 3 meter ya? Mungkin ya 2 meter, 3 meter kan? Nah, soalnya 3 meter. Jarak kalau saya kan kemarin saya dengan 4 meter masih fokus kan mundur di belakang kurang lebih sekitar 1 meter ya. Nggak dapat fokus. Jadi lensa 800 mili itu kalau 500 masih 5 meter jarak objek 5 meter itu masih dapat. Nah ini kebetulan ya teman-teman yang dekat-dekat itu masih dapat yang bagus. Nah, padahal kan untuk memotret hewan sedekat ini nggak gampang. Ya, ada triknya. Kita butuh strategi, terus butuh apa lagi Mas? Butuh strategi, butuh ya, pengetahuan lokasinya karakter, juga ya, karakternya juga. Oke, ini burung apa ini? Sikatan bodoh ya? Sikatan bodoh. Sikatan bodoh. Namanya aneh-aneh. Nah, dulu yang ngasih tahu nama ya enggak ngerti siapa yang ngasih. Namanya bodoh gitu ya. Oke. Ini jarak berapa meter Mas Arif?
Kalau ikatan bodoh ini sekitar ya 3 meteran. 3 meter. Ini burung kalau nggak salah ukuran sejari ini ya. Iya benar ya? Iya. Sejari. Ukuran sejari ini berarti sekitar 4 cm sampai 5 cm. Dengan jarak 3 meter. Ini tipsnya apa Mas? Dengan bisa mendekat gitu. Haruskah kita harus mengetahui, punya pengetahuan tentang karakter burung itu? Ya kalau pengetahuan pasti ya. Jadi ini kan burung breeding season. Jadi kan masuk ke waktunya mereka istilahnya beranak pinak kan. Oke, wow. Ya berkembang biak. Nah kebetulan ini kan burung dia kan jantan ini. Dia kan menjaga area dari sarang. Jadi betinanya pas mengeram, jantannya dia biasanya ngawasin. Jadi di situ dia neng opo wae. Nah kebetulan memang satu pasang burung ini dia itu kayaknya sudah agak terbiasa sama manusia. Maksudnya kan ini kan di jalur pendakian. Jadi kita agak dekat, sepanjang kita tidak banyak gerak, kita mendekatnya pelan, sedikit menunduk, dia tidak terbang. Pokoknya deket kan? Wah, iya nunduk-nunduk wae. Perlu nggak kita pakai kamuflase? Kalau pas ini tidak perlu. Nggak perlu. Iya. Berarti ini udah jinak banget ya istilahnya. Ya, kalau jinak enggak, tapi kayaknya dia udah merasa biasa sama manusia. Ini ada elang Jawa. Ini pakai 300 mili lagi Mas? 300 mili. Oke. Terus ini kok di bagian sisi ini ada warna hijau, ini apa ya? Flare atau? Jadi itu kan sebenarnya daun. Oh daun. Daun kena sinar kan gitu. Oke. Cuman ini saya lihat ini kelihatan, nah ini apa namanya itu? Kromatik. Ya. Kromatiknya tebal banget. Tebal. Berarti ini backlight ya? Backlight. Nah, jadi kalau ulasannya menurut saya Mas Aib ya, kalau kita istilahnya ya pakai lensa seadanya ya nggak usah kakak protes ya. Ya. Yang penting kita dapat objeknya udah seneng. Karena saya kesana juga belum dapat uang. Nah, jadi kan sering tuh aku, wah ini Mas jadinya ada helunya kayak gini ya. Kadang saya mau jelasin juga repot ya. Ya memang resiko. Kalau kayak gini sebenarnya saya sudah bertahun-tahun yang lalu hasil foto saya hampir semua kayak gini. Ada kromatiknya, selalu pakai lensa murah lagi. Yang penting bisa lensa wide kan, belum motret wildlife kan, motret landscape, haian, itu ya backlight terus. Pakai 300 mili dengan wujudnya kayak gitu berarti ya cukup. Ini dekat. Jadi file yang tak kirim tadi itu kan dia kan ada sequence-nya, maksudnya mulai dari yang jarak paling jauh, jarak yang paling jauh itu, jadi nanti bisa dicek di foto, itu jarak yang paling jauh itu, waktu itu saya dapat ini, nah ini kan nggak fokus, jadi dia nggak fokus, karena ini kan lensa manual. Biasanya kelemahannya itu kalau lensa jadul itu infinity-nya enggak dapat. Infinity-nya enggak dapat. Jadi agak blur ya. Agak blur, enggak dapat fokusnya. Jadi fokusnya kayaknya kena di depannya. Kayaknya ada nanti filenya yang tak kirim paling awal itu. Nah, itu karena saya ini kan lihat elang Jawa itu kan momen. Nah, ya kan? Wah banget ya. Wah, mau nangkring lagi, mau nengger itu kan wah banget. Jadi ini kan waktu itu ada dua, yang satu dia lihat saya, dia terbang, tapi sudah saya potret juga waktu dia terbang. Yang satu ini dia mau nengger, tapi jauh banget. Jadi mungkin dia di atas 40 meter atau di atas 40 meter, 50 meteran lah. Lensa saya tidak dapat fokusnya. Akhirnya saya potret hanya untuk yang penting dapat dulu. Potret, fokus enggak masalah. Krek. Udah berapa frame, terus saya lihat itu kan tanjakan dan itu benar-benar terjal. Nanjak terjal.
Nah, saya nyoba naik, saya pindah spot, dari situ saya naik agak pelan-pelan, terus sekitar 10 langkahan atau berapa langkah itu saya lihat sudah bisa fokus, saya motret. Biasanya saya kan gitu, maju, motret, maju, motret, maju, motret. Nah, kayak mengantisipasi ya. Nah, nanti istilahnya, oh harus cara, misalkan ini paling enggak saya ke tempat itu jarak 5 meter nih. Ya. 5 meter lagi saya baru motret. Ya. Tapi nggak harus gitu, misalkan baru bisa selangkah 2 langkah, ya motret dulu. Motret. Biar nggak kehilangan momen. Bener. Nah ini kayaknya saya pindah sampai 8 kali. Pindah sampai 8 kali, yang terakhir yang file yang ini itu tadi. Di Tahura apa? Di Tahura. Ya? Di Tahura. Tapi memang bagiannya memang agak masuk. Tapi masih masuk wilayah Tahura. Saya ke Tahura hampir KO. Belum sarapan. Nah, belum sarapan. Oke, setelah ngomong soal itu tadi, Mas Arif punya pesan nggak buat teman-teman yang mau memulai wildlife fotografi atau mulai belajar wildlife fotografi? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk memotret biasanya kan saya sering banyak orang tuh nanya, saya cuman punya lensa ini, punya lensa ini, punya lensa ini. Lensa itu sebenarnya tidak harus lensa yang mahal. Yang penting kalau misalkan kita focal length-nya cukup ya 300 mili lah minimal. Minimal 300 mili. Itu mau 300 mili yang 70-300 atau mau yang 55-300, 55-250, bahkan 55-200 pun menurut saya sudah cukup kok. Tidak harus yang 600 mili, 800 mili. Saya nunggu 800 mili nggak mudah-mudah kayak saya. Jadi istilahnya lebih kita ngaca ya, istilahnya apa yang kita punya ya udah kita maksimalkan. Benar. Jadi misalkan kita nggak bisa dengan lensa 300 mili, kita nggak bisa menjangkau objeknya, maka kita harus mendekat. Itu pun juga perlu belajar ya. Perlu belajar dengan catatan juga kita tidak mengganggu habitatnya. Jangan sampai merusak. Ya. Sangat menarik sekali. Jadi ini kenapa saya mengundang Mas Arif itu tadi. Mas Arif cuma pakai 300 mili, tapi beliau ini bisa memotret wildlife dan dia benar-benar candu wildlife. Saya nggak pernah lihat Mas Arif main street. Kalau landscape tadi mungkin dia ada cerita ya. Cuma soal saya main street, main HI saya jarang lihat. Kayaknya kalau setiap hari ya itu pagi dia udah berburu burung. Walaupun mungkin teman-teman kalau sering kali melihat sebuah referensi fotonya yang actionnya bagus, momen-momennya bagus, tapi asalkan teman-teman tahu untuk mencari itu nggak gampang di alam liar. Kalau sampai benar-benar sangat gampang, mungkin bisa jadi itu beruntung atau bisa jadi itu setting, tergantung burungnya apa ya. Jadi kayak kingfisher itu ya kalau setting juga bisa. Terus kalau yang lagi ngeloloh ya Mas ya, itu kalau yang sering jadi upload apa sing makan madu itu apa namanya? Serigati. Sing makan madu itu ya. Kolibri. Kolibri ya. Kolibri itu juga kita sering lihat foto-foto kayak itu untuk di setting. Jadi setting atau enggak itu enggak masalah. Yang penting kita senang dengan foto. Benar. Yang penting jangan nyiksa hewannya lah. Kalau saya sih kayak gitu. Oh ya, buat teman-teman kalau pengen tahu Mas Arif ini juga punya channel YouTube. Apa Mas Arif channelnya Mas? Arif Indrianto. Jadi Indrianto nyambung tanpa Y. Indrianto. Arif Indrianto. Oke, nanti saya cek di bio ya. Di captionnya silahkan dicek atau diklik dan di subscribe teman-teman biar support untuk seorang wildlife photographer di Indonesia. Jadi jangan punya alasan, selalu ada jawaban. Berarti itulah
apa ya, kecerdikan manusia. Iki ngomong apa aku mau ojo kakan alasan motret. Udah motret aja, jangan banyak alasan. Kalau motret ya motret, street ya street, landscape ya landscape. Lensa adanya lensa kit ya piye carane? Ya. Pasti ada. Piye caranya enak ngakali ya. Karena kita orang Indonesia pintar ngakali. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe di channel Didya Ditya, dan jangan lupa subscribe juga di channelnya Mas Arif. Oke. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua. Terus berkarya apapun yang terjadi.